Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa channel DPPU CSIT Lajis Jateng, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu. Semoga seluruh pemirsa di rumah masing-masing atau dimanapun tempat berada dalam kondisi sehat walafiat, bahagia selalu dan dalam barakah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam dan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan juga selalu istiqomah kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Umi Abi, Ayah Bunda, pada kesempatan kali ini kita tidak berbincang parenting, kita berbincang tentang kisah, dan kita bertemu dengan salah satu narasumber kita. Beliau ini Ustadz Kristiono Sofrin SPDI, berasal dari kota Karanganyar begitu, namun bagian agak barat begitu ya. Jenggolan. Beliau ini punya pengalaman banyak di dunia TPA ya. Puluhan tahun beliau mengasuh anak-anak TPA bersama dengan anak-anak TPA, dan beliau ini juga seorang kepala sekolah, sebelumnya juga aktif di dunia pendidikan begitu. Dan beliau ini dulu jadi pendongeng juga lama begitu, cuma kata beliau pendongeng itu kadang-kadang agak gimana gitu, akhirnya beralih ke pengkisah begitu ya. Dan luar biasa, beliau ini punya satu program GOBI, Gerakan Orang Tua Berkisah Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang dengan beliau sebelum kita nanti mengumumkan pemenang lomba kisah di DPPU CSIT Lajis Jateng. Baik pemirsa semuanya, ini terutama para nominator, semua jadi nominator ini ya, insya Allah. Dan tadi saya dibisikin sama panitia, tidak hanya masalah like yang nanti menjadi pertimbangan pemenang. Jadi kalau di YouTube itu ada yang like-nya banyak, ya jangan terlalu percaya diri gitu ya. Kalau ada yang like-nya kurang, ya jangan terlalu minder, rendah diri gitu ya. Insya Allah nanti terlibat banyak orang, saya tidak termasuk jadi juri loh ya. Ya, namun sebelumnya kita berbincang dulu tentang kisah ini. Mungkin ada prolog dari Ustadz Kris. Kita ambil tema apa Ustadz? Membangun karakter. Membangun karakter. Kisah bisa membangun karakter begitu ya. Jadi tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah kisah bisa membangun karakter. Mungkin sekitar 20 menit ke depan Ustadz bisa memberikan prolog, nanti kita bisa dialog begitu Ustadz. Monggo silahkan Ustadz Kris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Lili Priyanto selaku host ya pada kesempatan malam hari ini, dan juga pemirsa peserta lomba khususnya yang nanti akan diumumkan, dan juga yang menghadiri atau menyaksikan channel YouTube DPPU CSIT Lajis Jateng pada kesempatan malam hari ini, khususnya buat ayah bunda, karena kita gerakannya adalah GOBI, Gerakan Orang Tua Berkisah. Jadi di sini sasarannya adalah orang tua beneran ataupun orang tua yang statusnya orang tua di sekolah dan di TPA begitu ya status. Betul. Jadi pendidikan itu ada pendidikan formal, informal, dan non formal. Gitu. Ya, pendidikan formal itu di sekolah. Orang tuanya adalah guru. Ada pendidikan informal, adalah orang tua kandung. Dan non formal adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya. Jadi semuanya menjadi sasaran kisah ini. Oh, bisa dilanjut. Baik. Alhamdulillah, pemirsa rahimakumullah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita harus mengidolakan Nabi Muhammad.
sekarang anak-anak kita generasi muda banyak yang mengidolakan artis, mengidolakan grup band, pemain sepak bola. Kalau anak SD ya idolanya Iron Man, Batman, Superman, apalagi ya? Mungkin kalau sekarang mungkin agak ke drakor gitu ya. Drama Korea. Ya. Siapa namanya? Saya malah nggak kenal tuh. Chun Yun apa Ya. siapa gitu ya. Ya boleh. Pelik apa gitu ya. Saya kira nggak masalah. Boleh Nah. saja mengidolakan idola yang ada di TV ataupun yang ada di YouTube ya begitu. Kalau pemain bola siapa tapi saya sekarang Ya. yang keren. Oh siapa ya? Saya juga nggak mengikuti. Oh siapa itu? Yang apa gitu ya. Sekarang Iya. siapa yang nggak tahu gitu ya. Oh nggak usah lanjut. Yang jelas anak-anak kita, generasi muda kita pasti punya idola, Ustaz. Iya. Idola yang ada di media sekarang ini. Media sekarang kan canggih sekali. Iya. Dan kadang idolanya itu menginspirasi, diikutin, ya. Tapi kadang yang diikutin itu tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana kita menjadikan Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama itu inspirator buat anak-anak kita dengan cara berkisah. Mendatangkan sosok beliau Iya, ini betul. dalam sebuah kisah begitu Ustaz. Betul. Nah, iya. Maka kita butuh semacam terapi, namanya terapi sirah atau terapi kisah ya untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita ini memiliki karakter anak bangsa, karakter jujur, karakter disiplin, tanggung jawab, kerjasama dan lain sebagainya. Itu harus kita tanamkan lewat berkisah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berkisah, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan firman-firmannya itu di dalam Al-Qur'an banyak kisah. Artinya Allah mendidik kita dengan kisah. Mendidik umat manusia ini dengan berkisah. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu kebanyakan berisi tentang kisah-kisah. Nama surat aja itu isinya juga cerita kisah. Misalkan surat Al-Kahfi, kisahnya tentang Ashabul Kahfi. Ada surat Yunus, kisahnya tentang Nabi Yunus. Ada surat Al-Imran, berarti kisah tentang Imran. Ada Luqman, ya itu kisahnya tentang Luqman, banyak hikmah di situ. Dan lain sebagainya, itu nama, baru dari nama suratnya. Belum di dalamnya itu isinya kisah-kisah semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendidik dengan kisah untuk menginspirasi kita semuanya. Artinya Rasulullah SAW juga mendidik para sahabat itu dengan kisah. Para sahabat itu menyampaikan kepada tabiin dan seterusnya sampai kita ini adalah kisah-kisah di sini. Begitu Ustaz. Jadi dengan berkisah, insya Allah kita mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Taraktu fikum amroni lan tadillu ma in tamassaktum bihima yakni kitabullah wa sunnata Rasulillah. Kutinggalkan kepadamu dua perkara sekali-kali kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dan Quran, Sunnah itu isinya kisah untuk menginspirasi, untuk memberikan teladan, untuk memberikan contoh kehidupan yang baik sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, sang khalik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kondisi yang ada pada diri kita, hendaknya kita harus khawatir apabila meninggalkan di belakang kita keturunan-keturunan yang lemah. Wala yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Dan hendaklah takut apabila meninggalkan di belakang kita dzurriyyatan di'afan, keturunan-keturunan yang lemah, SDM yang tidak berkualitas. Nah, maka bagaimana kita mencetak generasi yang berkualitas? Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, karakternya agar berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan berkisah ini. Kenapa harus berkisah? Nah, gitu ya. Satu tadi karena mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kisah ini adalah menasihati tanpa menggurui. Jadi anak-anak itu nggak merasa dinasihati. Anak-anak itu merasanya ya hanya diceritain aja. Cerita itu dia terinspirasi. Gitu. Kemudian yang ketiga, cerita ini menghubungkan hati. Baik guru dengan murid, orang tua dengan anaknya, tokoh masyarakat dengan masyarakatnya, begitu. Jadi ini adalah cara yang terbaik untuk menghubungkan emosi antara orang tua dan anak. Ya, gerakan orang tua berkisah ini sangat baik apabila kita bersinergi antara sekolah dengan rumah dengan masyarakat. Ini dasar kenapa kita harus berkisah. Yang ke tema kita tadi berkisah itu membangun karakter itu gimana sih? Mungkin bisa diterangkan lebih luas lagi gitu.
Baik, karakter anak bangsa itu ada banyak sekali ya. Dari pemerintah juga mengharapkan untuk di dunia pendidikan sekarang itu pakai karakter nomor satu. Bahkan di K13 pun itu yang KI1, KI2 itu kan lebih ke pada spiritual dan sikap. Itu artinya ke karakter. Dan menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pendidikan nasional kita tujuan yang pertama itu membangun generasi yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa ini lebih kepada karakter, pada kesikap, baru ke iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tapi kebanyakan sekarang orang lebih cenderung kepada akademik, baik dari sekolah maupun dari orang tua. Sehingga anak itu ya pinternya hanya di sini, tapi di sininya nggak pintar. Di karakternya kurang, di emosinya kurang, di iman dan takwanya kurang. Dan penentu kesuksesan di dalam buku-buku tentang spiritual building training gitu ya, itu menyampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian, kunci kesuksesan terbesar itu bukan di pengetahuan, bukan di akademik, tapi di kecerdasan spiritual, emosional, yang kaitannya di sini adalah karakter. Banyak karakter yang kita harus tanamkan kepada anak-anak didik kita untuk mental sukses ke depan. Tadi sudah saya ulas ya, ada karakter jujur misalkan ya. Kita menanamkan karakter jujur kepada anak kita itu dengan kisah Umar bin Khattab dengan penggembala kambing. Penggembala kambing yang jujur, ketika Umar bin Khattab ingin membeli kambing si anak itu tanpa sepengetahuan juraganya, si anak tadi merasa diawasi oleh Allah, akhirnya tidak menjual kambing itu. Dan Umar bin Khattab pun memerdekakan anak tadi. Misalkan ada karakter optimis, ya banyak tentang perang-perang ya, perang-perang umat Islam, jihad-jihad umat Islam itu yang menanamkan tentang optimis. Ketika Rasulullah SAW membuat parit, beliau memukul, ya gitu, memukul batu, batunya mengeluarkan cahaya, ya. Ketika cahaya itu mengarah ke Roma, Rasul juga akan mengatakan pada para sahabat, ini bisa kita akan membebaskan Roma. Banyak sekali kisah-kisah tentang optimis. Ada lagi, kita ingin menanamkan karakter cinta kebersihan. Nah, kita bercerita tentang Ummu Mihjan, seorang nenek yang rajin membersihkan Masjid Nabawi. Atau kita menanamkan tentang karakter apa misalkan saya? Apa? Banyak gitu. Bahkan dulu ada yang mungkin anaknya sudah remaja gitu, ada seorang ustadz begitu, anaknya tanya kepada abahnya, "Abah, saya itu ada rasa suka kepada seorang ikhwan," gitu kan. Padahal udah remaja. Nah, ini abahnya tidak marah lantas bilang nggak boleh pacaran, nggak boleh begini, nggak. Abahnya menyampaikan, "Oh, boleh nggak Abah saya suka?" Boleh, itu Allah yang menanamkan rasa suka. Namun, Abah mau cerita dulu tentang kisahnya Fatimah dan Ali. Diceritakan kisahnya tentang Fatimah dan Ali. Mereka saling suka tapi tidak ada yang tahu. Bahkan setan aja nggak tahu saking rahasianya. Akhirnya si anak tadi sadar dan dia fokus pada tugasnya belajar. Gitu. Itu contoh untuk menanamkan karakter tadi yang kita maksudkan. Begitu saja. Jadi anu ya saudara. Jadi dalam hal ini bagaimana kemudian anak itu terinspirasi dari kisah itu untuk melihat sosok tokoh-tokoh yang berkarakter tadi. Betul. Kemudian setelah itu dari tokoh-tokoh yang berkarakter tadi mudahnya dalam bahasa sekarang terinstal gitu ya. Betul. Dalam pikiran anak itu. Setelah itu membangun karakter anak itu gitu. Ya, jadi menginstal. Atau saya tadi tertarik dengan kalimat terapi sirah, terapi kisah. Ini kaitannya dengan membangun karakter tadi, aplikasinya gimana sih? Ya, jadi anak-anak sekarang, generasi muda sekarang itu kan terbentuk karakter macam-macam ya karakternya. Nah, karakter itu ada yang baik, ada yang kurang gitu. Nanti yang tidak sesuai harapan, tentunya kita pengennya merubah agar menjadi lebih baik. Nah, dengan cara sirah, kita menanamkan sirah ini kepada anak-anak kita, pada generasi kita dengan tentunya teknik yang berbeda. Karena anak-anak kita ini memiliki masa yang berbeda. Ada masa bermain, ada masa adab, ada masa pertemanan. Nah, kalau masa
adab dan masa pertemanan ini sudah agak besar kan, kelas 4, 5, 6. Kalau pertemanan biasanya sudah SMP ya, sudah masa puber itu ya, kita untuk bercerita itu lebih gampang, jadi tidak perlu pakai terlalu ekstra dalam berekspresi dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak yang masa bermain ya, kelas 3 ke bawah, itu tentunya orang tua ini dalam menyampaikan nilai dari kisah itu perlu teknik-teknik khusus ya. Ada teknik, itu harus ada dialog di antara tokoh satu dengan yang lainnya. Di samping dialog itu, di dalam dialog itu bagaimana kita masukkan karakter dengan ekspresi ya, mungkin ekspresi sombong, itu karakter sombong supaya tidak dicontoh oleh anak-anak kita. Sombong gitu kan, berupa misalnya itu, atau karakter tawadhu. Jadi ketika orang tua bercerita, dia ekspresi wajahnya dan ekspresi geraknya ya orang tawadhu. Itu kan anak-anak akan wah, imajinasinya tinggi. Jadi anak-anak yang jenjang SD kelas 3 ke bawah, terutama anak TK itu, mereka masih masuk ke operasional konkret. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia senangi, yang dia ikuti. Kalau dia sering melihat orang tuanya, sering mendengar orang tuanya, kemudian dia senang sama orang tuanya karena setiap hari bercerita dengan teknik yang menyenangkan, maka cerita-cerita yang disampaikan orang tua itu akan menginspirasi anak tadi. Jadi berkisah tadi mendekatkan antara orang tua dengan anak, kemudian anak jadi senang. Nah, kemudian orang tua tadi gini Ustaz ya, membawa karakter-karakter tokoh yang dikisahkan itu untuk menterapi begitu ke anak-anak tadi. Namun ini perbincangan kita semakin asik saja, semakin malam. Namun sebelumnya mungkin kita bisa dengarkan dulu informasi berikut ini. Kita nanti akan lanjutkan Ustaz. Siap.